Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Memes Asih. Hari ini kita akan membahas tentang famili tanaman obat, bagian 1. Berdasarkan data dari The Plant List, terdapat 620 famili, 16.167 genus, dan 391.000 spesies tanaman. Terdapat 5 kelompok kerajaan tanaman, diantaranya ada alga atau ganggang, bryophyta atau lumut, pteridophyta, golongan paku-pakuan, dan golongan tumbuhan berbiji tertutup, angiospermae, dan tumbuhan berbiji terbuka, gymnospermae. Kita hanya akan membahas beberapa famili tanaman yang tergolong ke dalam golongan angiospermae dan gymnospermae saja. Dari golongan angiospermae, kita hanya akan mempelajari 30 famili tanaman. Di antaranya ada Amaryllidaceae, Apiaceae, Apocynaceae, sampai golongan terakhir ada Solanaceae dan Zingiberaceae. Semua tanaman ini memiliki beberapa tanaman dalam golongannya yang berkhasiat sebagai tanaman obat. Golongan Alliaceae merupakan tanaman dengan ciri khusus yaitu memiliki bulbus, batang herbaceus, dan tidak pernah berkayu. Mahkota bunga terdiri dari petal berjumlah 6, benang sari 6, dan bakal buahnya menumpang atau superior. Yang termasuk Alliaceae adalah Allium ascalonicum atau bawang merah, Allium cepa atau bawang bombay, dan yang paling kita ketahui adalah Allium sativum atau bawang putih. Selain digunakan sebagai bumbu masak, bawang putih ternyata memiliki beberapa manfaat farmakologi yang sangat penting bagi kesehatan manusia. Senyawa berkhasiat yang terkandung di dalam bawang putih adalah alisin. Alisin merupakan hidrolisis dari aliin, di mana alisin memiliki manfaat diantaranya dapat mengurangi aterosklerosis dan deposisi lemak. Bawang putih dapat menormalkan keseimbangan lipoprotein seperti meningkatkan HDL dan mengurangi LDL dan dapat menurunkan tekanan darah. Selain itu, dia juga memiliki aktivitas antitrombotik dan antiinflamasi, antibakteri, dan antioksidan. Berikut contoh sediaan yang mengandung bawang putih. Bisa berupa ekstrak, minyak dari bawang putih, ataupun berupa tinktur. Karena bawang putih bersifat antitrombotik atau anti pembekuan darah, maka penggunaan jangka panjang dapat meningkatkan risiko pendarahan, terutama pada pasien yang akan menjalani operasi. Sehingga disarankan pasien dapat menghentikan pemakaian bawang putih 2 minggu sebelum operasi dilakukan. Konsumsi bawang putih pada pasien diabetes juga harus diperhatikan apabila pasien tersebut juga mengkonsumsi obat anti-diabetes oral. Hal ini karena konsumsi bersamaan bawang putih dengan obat diabetes dapat mengakibatkan shock hipoglikemik. Selanjutnya kita akan bahas golongan Apiaceae. Tanaman ini biasanya berupa terna berumur pendek atau panjang dengan batang berongga sebelah dalam dan beralur atau bergerigi membujur pada permukaannya. Umumnya, famili dari Apiaceae adalah penghasil minyak atsiri. Ciri lain dari tanaman ini adalah daunnya biasanya melebar atau pipih dan menyerupai jarum. Selain itu, bunganya berupa bunga majemuk dengan bentuk seperti payung atau umbel, aktinomorf, dan berbilangan 5. Petal berjumlah 5, melengkung ke dalam, umumnya berwarna kuning atau putih dan jarang sekali berwarna merah atau berwarna biru. Benang sari berjumlah 5, berseling dengan petal yang ada. Bakal buahnya tenggelam, tertutup oleh bantal tangkai putih yang berbagi 2, beruang 2. Bijinya menggantung. Kemudian pada kulit buah terdapat saluran minyak atsiri, terlihat sebagai titik-titik hitam pada buahnya.
Tanaman yang kita bahas pertama adalah Foeniculum vulgare atau adas atau dalam bahasa Inggris disebut dengan fennel. Selain digunakan sebagai bumbu masak ataupun dimakan langsung sebagai salad, adas mengandung senyawa anetol yang memiliki aktivitas farmakologi diantaranya sebagai fitoestrogen, bersifat karminatif atau anti kembung, dan burkatif atau laksatif. Sediaan dari adas umumnya berupa minyak adas yang dikemas dalam sediaan kapsul ataupun serbuk adas yang dikemas dalam sediaan teh celup. Tanaman berikutnya adalah Nigella sativa atau jintan hitam, sering disebut juga sebagai Habatus sauda. Jintan hitam mengandung nigelon yang berkhasiat meringankan gejala asma, bronkitis, dan batuk. Banyak dibuat sediaan yang mengandung jintan hitam untuk obat batuk. Adanya senyawa sterol dan beta-sitosterol digunakan juga untuk mengobati abses dan tumor. Selain itu, minyak jintan telah dilaporkan efektif di dalam mengobati ketergantungan terhadap narkoba. Sediaan dari jintan hitam umumnya berupa minyak jintan ataupun serbuk yang dijual secara bebas, ataupun diaplikasikan di dalam sediaan kosmetik seperti dalam pembuatan sabun. Tanaman berikutnya adalah ketumbar atau cilantro atau nama latinnya adalah Coriandrum sativum. Ketumbar biasanya digunakan sebagai bahan masakan dan bumbu. Ketumbar mengandung linalool dan pinen yang bersifat sebagai ansiolitik atau pencegah kejang, bersifat karminatif atau mencegah perut kembung, dan memperbaiki saluran pencernaan. Sediaan dari ketumbar bisa berupa ekstrak yang dikemas di dalam sediaan kapsul, dapat juga berupa minyak ketumbar, ataupun sediaan kosmetik dengan bahan utama dari minyak ketumbar. Tanaman berikutnya adalah Apium graveolens atau seledri. Biasanya kita menggunakan daunnya, batangnya, ataupun umbinya untuk bahan baku membuat masakan. Senyawa berkhasiat dari Apium graveolens atau seledri adalah apiin, suatu senyawa flavonoid yang bersifat menurunkan tekanan darah. Sediaan dari seledri umumnya adalah minyak atsiri atau ekstrak yang dikemas dalam bentuk sediaan kapsul ataupun lotion yang berisi jus dari seledri. Tanaman berikutnya adalah Carum carvi atau jintan. Pada Carum carvi atau jintan ini, buahnya berwarna kuning dibandingkan dengan Habatus sauda yang berwarna hitam. Minyak jintan biasanya digunakan untuk mengobati gangguan saluran pencernaan, seperti anti diare, anti disentri, astringen atau untuk mengecilkan pori-pori di saluran cerna, mencegah perut kembung, dan juga dapat meningkatkan produksi ASI. Selain itu juga bersifat sebagai diuretik atau untuk memperlancar air seni dan juga bersifat sebagai antelmintik atau obat cacing. Sediaan dari jintan bisa berupa minyak dari jintan atau kemudian minyak atsiri atau juga bisa berupa tinktur dari ekstrak buah jintan. Golongan Apocynaceae biasanya berupa pohon, perdu atau semak, sering memanjat dan sering bergetah. Daunnya tersusun berhadapan atau berkarang dan bertepi rata. Berkarang maksudnya daun duduk pada satu tumpuan daun atau nodus. Ciri umum yang lain adalah bunganya berupa bunga lengkap, aktinomorf dan biseksual. Mahkotanya berdaun lekat dengan letak yang terputar, sementara benang sari tertancap pada tabung mahkota yang berseling dengan lekukannya. Tanaman pertama golongan Apocynaceae adalah Rauwolfia serpentina atau pule panda. Bagian tanaman yang digunakan adalah akarnya karena mengandung berbagai jenis alkaloid seperti ajmalin, ajmalisin, reserpin, dan serpentin. Reserpin biasanya digunakan untuk mengobati hipertensi. Penggunaan pule panda harus berhati-hati karena reserpin telah dilaporkan memiliki berbagai jenis efek samping, di antaranya muntah, diare, pusing dan sakit kepala,
termasuk reaksi kecemasan dan hipersensitivitas. Akar dari pule panda telah banyak dibuat menjadi bentuk sediaan seperti kapsul, tinktur, ataupun tablet. Tanaman berikutnya adalah Astonia scolaris atau pule. Biasanya Astonia scolaris ini digunakan sebagai tanaman perindang. Yang dipakai adalah bagian kulit batangnya. Kulit batangnya digunakan untuk mengobati diare sebagai astringen atau mengobati disentri dan juga sebagai obat cacing. Bentuk sediaan dari pule biasanya berupa tinktur ataupun dijual secara bebas di dalam bentuk kulit batang yang sudah dikeringkan. Tanaman lainnya adalah Catharanthus roseus atau tapak dara. Tanaman ini selain digunakan sebagai tanaman obat, secara luas digunakan sebagai tanaman hias. Kita dapat menjumpai tapak dara dengan bunga berwarna merah muda ataupun berwarna putih. Sejarah penggunaan tapak dara untuk pengobatan cukup menarik. Awalnya digunakan sebagai obat diabetes karena bisa menurunkan kadar gula darah. Namun, penggunaan jangka panjang tanaman ini ternyata menyebabkan jumlah sel darah putih menurun, sehingga meningkatkan kejadian infeksi pada pasien diabetes. Karena aktivitasnya mampu menurunkan jumlah sel darah putih, tanaman ini akhirnya dikembangkan sebagai obat leukemia atau kanker darah. Senyawa aktif dari tanaman ini adalah alkaloid, vincristin, dan vinblastin. Sediaan dari Catharanthus roseus biasanya berupa herba yang kemudian dibuat dalam bentuk sediaan serbuk ataupun dikemas dalam bentuk sediaan kapsul. Tanaman berikutnya adalah Plumeria acuminata atau kita sebut sebagai Kamboja atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai frangipani. Bunganya bisa berwarna putih, merah, ataupun kuning. Rebusan batangnya digunakan sebagai anti kanker, laksatif, penurun demam, mengobati diare dan disentri. Sementara itu daunnya digunakan untuk mengobati inflamasi, antipiretik, antiinfeksi, dan antioksidan. Kita beralih ke famili Araliaceae. Morfologi Araliaceae ini sangat bervariasi, sehingga tidak ada karakteristik pemersatu yang mampu mengklasifikasikan keluarga. Secara umum, Araliaceae memiliki daun yang besar, biasanya berselang-seling dan seringkali dengan minyak atsiri. Mahkota bunga terdiri dari 5 petal, 2 hingga 5 karpel berupa umbel sederhana. Beberapa taksa berduri, sering berkayu, tetapi juga bisa berupa herba. Tanaman pertama dari golongan Araliaceae adalah Panax ginseng. Tanaman ini banyak dibudidayakan di Korea Selatan. Tanaman ini memiliki daun yang lebar, buah berwarna merah, dan ciri spesifik yaitu akar yang menyerupai bentuk manusia. Panax ginseng mengandung senyawa triterpenoid yaitu ginsenosida. Ginseng berkhasiat sebagai adaptogen, meningkatkan vitalitas dan aprodisiak. Ginseng memiliki kualitas tinggi apabila dipanen setelah tanaman berusia 6 tahun. Ginseng dapat menyebabkan kesulitan tidur dan dikontraindikasikan untuk pasien hipertensi, karena secara klinis ginseng dapat menyebabkan kenaikan tekanan darah. Akar ginseng banyak kemudian diekstrak dan diformulasikan dalam bentuk sediaan tablet ataupun sediaan kapsul. Selain itu, ginseng juga banyak diaplikasikan dalam sediaan kosmetika, seperti untuk sediaan krim sebagai krim anti penuaan. Tanaman berikutnya adalah Hedera helix atau ivy. Biasanya kita sering mengenalnya sebagai tanaman hias. Senyawa berkhasiat dari Hedera helix adalah saponin yang memiliki aktivitas sebagai mukolitik sehingga digunakan untuk mengobati batuk dan bronkitis. Yang perlu diperhatikan adalah tanaman ini dapat menyebabkan iritasi dan alergi pada orang tertentu.
Tanaman obat dari golongan Asphodylaceae yang akan kita bahas adalah aloe vera atau lidah buaya. Banyak sekali penggunaan lidah buaya di masyarakat. Aloe vera memiliki aktivitas farmakologi yang sangat luas. Di antaranya adalah sebagai antibakteri, anti luka bakar atau penyembuh luka, anti hiperlipidemia, dan laksatif. Gel dari tanaman lidah buaya telah diaplikasikan secara luas di dalam bidang kosmetika, dalam bentuk sediaan topikal seperti krim, gel, lotion, dan juga emulsi. Contoh sediaan dari aloe vera misalnya adalah jus aloe vera ataupun gel aloe vera yang diformulasikan dalam bentuk sediaan kapsul ataupun sediaan lotion dan gel yang digunakan dalam sediaan kosmetika. Famili berikutnya adalah Asteraceae. Biasanya tanaman berupa terna, semak atau perdu, dan jarang sekali berupa pohon yang berkayu. Daun tersebar atau berhadapan, tunggal atau bertoreh. Bunga di dalam bongkol kecil dengan daun pembalut. Sering dalam satu bongkol yang sama terdapat dua macam bunga, yaitu bunga cakram berbentuk tabung dan bunga tepi berbentuk pita. Bunga tepi terdapat dalam satu lingkaran atau lebih, sementara itu buah keras berbiji satu. Biji umumnya tumbuh bersatu dengan kulit buah. Berikut adalah macam-macam jenis bunga dari Asteraceae. Sebagai contoh bunga tersebut, pada bagian dalam merupakan bunga tabung, sementara itu pada bagian luar yang berwarna lebih cerah adalah bunga pita. Spesies Asteraceae yang pertama adalah Matricaria camomilla atau chamomile. Bunganya terdiri dari bunga tabung berwarna kuning dan bunga pita berwarna putih. Minyak atsiri pada chamomile mengandung senyawa kimia seperti bisabolol, farnesen, dan kamazulen. Sementara pada ekstraknya mengandung senyawa flavonoid, apigenin, quercetin, patuletin, dan luteolin. Khasiat dari chamomile cukup luas, di antaranya digunakan untuk mengobati sakit perut, untuk perawatan kulit, atau untuk mengatasi sindrom iritasi usus dan sebagai bantuan tidur. Dapat juga digunakan sebagai pencahar ringan dan juga memiliki efek antiinflamasi dan bakterisida. Teh dari chamomile biasanya digunakan untuk mengobati kram perut dan juga kram usus. Berbagai sediaan dari chamomile dapat ditemukan di pasaran, seperti sediaan untuk kosmetik, untuk krim atau lotion untuk mengatasi iritasi, sediaan dari minyak atsiri chamomile, ataupun sediaan berupa teh celup yang digunakan untuk mengobati kram perut ataupun kram usus. Tanaman berikutnya adalah Artemisia annua atau dikenal sebagai sweet wormwood. Artemisia annua awalnya hanya digunakan sebagai penurun demam, tetapi setelah diteliti ternyata mengandung artemisinin yang digunakan sebagai anti malaria dan juga antioksidan. Herba dari Artemisia annua telah banyak digunakan, misalnya dibuat menjadi ekstrak yang terstandarisasi atau ekstrak biasa, ataupun dalam sediaan tinktur. Tanaman berikutnya adalah golongan Echinaceae atau cornflower. Terdapat 9 spesies dari golongan Echinaceae ini, tetapi 3 spesies utama telah banyak digunakan sebagai sumber bahan baku obat, di antaranya adalah Echinaceae angustifolia, Echinaceae pallida, dan Echinaceae purpurea. Bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan baku obat adalah akar dan bunga, atau juga kadang-kadang herbanya. Aktivitas dari Echinaceae adalah sebagai antioksidan, antibakteri, antivirus, dan larvasida. Ketiga golongan Echinaceae yaitu Purpurea, Angustifolia, dan Pallida
mengandung konsentrasi tinggi senyawa isobutilamid yang merupakan senyawa bersifat imunomodulator dan mampu menstimulasi fagositosis. Selain itu juga memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi. Contoh sediaan yang mengandung ekinase, misalnya kita mengenal adanya imbus, kemudian herba dari ekinase ataupun tinctur dari masing-masing apakah angustifolia, pallida, ataupun purpurea. Tanaman yang terakhir kita bahas adalah Calendula officinalis atau marigold. Tanaman ini memiliki bunga yang khas berwarna kuning atau orange dengan bau yang khas. Ekstrak dan minyak dari bunga marigold digunakan sebagai penyembuh luka. Sementara itu minyaknya digunakan dalam kosmetik untuk sediaan sampo, body lotion, ataupun krim. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Kita sudah membahas mengenai 6 famili tanaman obat di bagian pertama. Yang pertama adalah golongan Alliaceae atau golongan bawang. Yang kedua, Apiaceae atau golongan Umbelliferae yang termasuk di dalamnya ada tanaman adas, seledri. Kemudian golongan Apocynaceae yang merupakan golongan dari tanaman Kamboja dan juga tapak darah yang kita gunakan sebagai sumber bahan baku untuk membuat vincristine, obat kanker. Kemudian golongan Araliaceae termasuk di dalamnya ada ginseng dan ivy. Asphodelaceae, golongan yang termasuk di dalamnya adalah aloe vera yang banyak sekali penggunaannya baik di dalam bidang kesehatan maupun kosmetik. Kemudian yang terakhir adalah Asteraceae, salah satu tanaman berbunga yang spesiesnya banyak sekali. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di famili tanaman obat bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.